Baik, shalom. Ya, puji nama Tuhan, kita bersyukur Tuhan baik bagi kita semua. Meskipun Bapak Ibu Saudara serta jemaat Tuhan, ya, saya lihat-lihat banyak sekali hari ini jemaat yang orang-orang di luar sana yang sakit ya, batuk, pilek, demam, dan itu ada hari ini begitu. Tapi hari ini puji Tuhan, Tuhan baik. Ya. Di dalam segala situasi, kondisi kehidupan kita yang kurang sehat juga, Tuhan masih memelihara hidup kita. Sampai kita ada di penghujung bulan ini Bapak Ibu Saudara ya. Tidak terasa kita ada di tanggal 31 Mei. Itu semua karena Tuhan Yesus, bukan karena kita. Tuhan dahsyat. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita punya Alkitab dari kitab Ibrani pasal 13 ya. Ibrani pasal 13 ayatnya yang ke-6. Kalau Bapak Ibu Saudara serta jemaat Tuhan sudah mendapat bagian kebenaran firman Tuhan, saya akan membacakan perikop dari kebenaran firman Tuhan ini, lalu ayat 6 kita bisa membacanya secara bersama-sama. Namun sebelumnya saya mengundang mari jemaat Tuhan kita bangkit berdiri untuk kita membacakan kebenaran firman Tuhan. Ya. Kitab Ibrani pasal 13 dengan perikop nasihat dan doa selamat. Kita baca ayat 6 sama-sama. 3. Sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Demikian jawab pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan sekali lagi. Tapi Ibrani pasal 13 ayat 6 berkata, sebab itu dengan yakin kita dapat berkata, Tuhan adalah penolongku, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan ya, tema perenungan yang saya berikan buat kita malam hari ini yang kita akan belajar bersama-sama yaitu Tuhan adalah penolongku. Itu terbukti ya Bapak Ibu Saudara. Kita ada tanggal 31 Mei ini karena Tuhan adalah penolongku, penolong yang setia ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, manusia dikenal sebagai makhluk sosial ya. Yang diartikan secara sederhana sebenarnya manusia tidak dapat hidup seorang diri. Atau mungkin ada yang bisa hidup seorang diri ya, saya tidak tahu dalam jemaat ini. Tapi Bapak Ibu Saudara terbukti bahwa manusia itu makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri ya. Kalau di rumah mama biasanya tidak bisa hidup sendiri, harus ada suami, ada anak-anak biar rame. Kalau sendiri tuh bingung-bingung mau bikin apa. Kalau ada anak-anak ya setidaknya rame lah rumah. Sama halnya dengan bapak-bapak ya. Bapak-bapak juga kalau di rumah tidak bisa hidup sendiri, pasti harus ada mama supaya pekerjaan itu tuntas ya. Karena kalau kami di rumah juga biasanya Bapak Ibu Saudara ya, apa-apa sedikit, ma sepatu di mana, ma kunci motor di mana, ma tas di mana, ma buku di mana, pasti mama. Semua itu mama. Jadi itu yang kita bilang bahwa manusia tidak dapat hidup sendiri. Tapi kalau sudah kehilangan mama, sudah kehilangan bapak, kadang-kadang rasa kesendirian itu ada ya Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Begitu pula dengan kami anak-anak ya. Anak-anak tidak dapat hidup sendiri tanpa orang tua. Harus ada mama, harus ada bapak. Kalau tidak ada bapak pasti ada mama, kalau tidak ada mama pasti ada bapak. Kita tidak bisa hidup sendiri ya tanpa orang lain. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, tidak ada seorang pun yang dapat hidup ya tanpa pertolongan orang lain ya. Sudah saya tinggal di rumah saja, tidak usah bersosialisasi dengan tetangga, biar sendiri dalam rumah saya, tidak usah keluar beli sayur kami apa, tetap tinggal saya dalam rumah, nanti sayur jatuh sendiri, buah jatuh sendiri. Tapi tidak demikian Bapak Ibu Saudara ya, kita harus bersosialisasi dengan orang lain. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena saya bilang dari awal bahwa makhluk sosial, kita ini manusia makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri ya. Sejak seorang bayi dilahirkan, ia membutuhkan pertolongan dan kasih sayang ibunya.
Begitu pula ketika ia menjadi anak remaja, kemudian dewasa, kemudian menikah, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Itu tetap terjadi di dalam kehidupan hari lepas hari. Ya. Ketika seseorang menikah, berumah tangga, segala sesuatu yang diperlukan dan digunakan dalam rumah tangganya adalah bantuan dan buatan orang lain. Ya, itu terbukti Bapak Ibu Saudara di dalam kehidupan kita sebagai makhluk sosial. Bahkan ketika seseorang sudah menjadi kakek atau nenek, ya Bapak Ibu Saudara, lalu meninggal, jasadnya masih tetap membutuhkan pertolongan orang lain, ya. Itu terbukti. Tidak mungkin kita punya jasad sendiri jalan ke liang kubur untuk gali sendiri lalu kita tinggal di dalam, tidak. Tetapi kita masih membutuhkan pertolongan orang lain, dan itu terbukti sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau mungkin ada jasad yang sendiri jalan ke liang kubur, ya saya tidak tahu, ya. Mungkin itu adat-adat kah yang jalan sendiri masuk. Tapi itu terbukti harus sampai hari ini bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan pertolongan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ya. Pertanyaannya begini, siapa yang dapat hidup tanpa pertolongan orang lain, ya? Tidak. Kita harus membutuhkan pertolongan orang lain dalam hidup ini. Dan pertanyaan kedua Bapak Ibu Saudara, siapakah yang dapat menolong kita, ya, dan dari belenggu dosa yang keji? Hanya Tuhan Yesus Kristus, ya. Kita membutuhkan orang lain, tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, kalau bukan karena Tuhan Yesus Kristus kita tidak ada hari ini. Kita membutuhkan seorang penolong, ialah Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus menulis bagian kebenaran firman Tuhan ini, ya, Ibrani pasal 13 ini ayat 1 sampai ayatnya 2 sampai ayat ke-24, tapi saya bahas bagian ayatnya yang ke-6 saja. Ya. Rasul Paulus menulis pasal 13 ini adalah pasal yang terakhir dalam kitab Ibrani sebagai penutup dari semua pasal-pasal sebelumnya. Ia menasehati mereka sejumlah kewajiban yang sangat baik sebagai buah yang benar dari iman mereka, ya. Kalau Bapak Ibu Saudara baca Ibrani 13 ayat 1 sampai ayat 17 di situ. Sesudah itu Rasul Paulus memohon supaya mereka mendoakan diri mereka, dan ia sendiri memanjatkan doanya kepada Allah bagi mereka, ya. Ia juga membangkitkan harapan mereka, ya, supaya mereka bisa semangat mereka ada dan mereka dapat berjumpa kembali dengan Rasul Paulus dan juga Timotius pada waktu itu, ya. Tapi mengakhiri kitabnya Bapak Ibu Saudara, ya, yang Rasul Paulus tulis ini bagian kitab Ibrani pasal 13 ini, ya. Di ayat terakhir kalau Bapak Ibu Saudara nanti baca ayat 18 dan ayat 25, ya, itu di situ Rasul Paulus menulis salam dan berkat kepada mereka. Di akhir dari dia punya tulisan ini, dia memberikan salam dan juga ucapan berkat bagi mereka, ya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, mari kita lihat, kita punya ayat 6 kembali. Firman Tuhan bilang, dengan yakin kita dapat berkata, ya. Bagian pertama saya mengambil kalimat dengan yakin kita dapat berkata. Kalimat ini merupakan sebuah himbauan bagi kita Bapak Ibu Saudara, ya, bahwa untuk kita terus melihat Tuhan sebagai pemberi yang memberikan kepastian dalam hidup kita. Karena kalimatnya begini, dengan yakin saya dapat berkata, dengan yakin saya dapat berkata. Ini merupakan keyakinan di dalam diri kita sebagai manusia, ya, untuk Allah bekerja mengerjakan sesuatu yang besar di dalam hidup kita. Bagaimana Allah mau mengerjakan sesuatu karyanya yang besar buat kita Bapak Ibu Saudara, kalau kita tidak yakin dan percaya, ya. Ketika mulut kita berkata bahwa saya yakin dan percaya, maka Allah akan mengerjakan sesuatu yang besar di dalam kehidupan kita. Mungkin tidak hari ini, tetapi kita akan melihatnya suatu hari nanti, karena Tuhan mempunyai waktu sendiri, ya, untuk melakukan segala karyanya di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, tugas kita begini, hanya percaya dan yakini, itu saja yang Tuhan minta, percaya dan yakini, ya. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Saya ambil contoh begini, mengapa Nuh, ya, dengan yakin mengerjakan bahtera yang diperintahkan Tuhan, padahal dia tidak hidup di pesisir pantai, ya. Dia hidup mungkin dia hidup di gunung-gunung. Tapi waktu Tuhan datang, Tuhan bilang buat bahtera, ya. Dia tidak tanya kenapa Tuhan. Oh, ada banjir bandang kah? Berapa orang yang mati? Terus bagaimana? Tidak, Bapak Ibu Saudara, ya. Waktu Tuhan bilang datang kepada dia, Tuhan bilang buat bahtera, ya. Sampai semua orang pikir dia gila. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Dia hanya percaya dan yakini. Nah itu.
Ya, saya ambil no. Lalu yang kedua yang saya ambil begini Bapak Ibu Saudara ya. Mengapa para murid menebarkan jala ketika Tuhan Yesus memerintahkan mereka setelah semalam mereka mencari dan tidak dapat ikan sama sekali ya. Tuhan bilang apa? Tebarkanlah jalamu. Mereka tidak bilang Tuhan malam tong setelah dapat baru Tuhan bilang tebarkan jala. Memang tong dapat, kira-kira dapat berapa? Tidak. Tetapi mereka menebarkan jala mereka. Apa yang saya mau katakan Bapak Ibu Saudara ya? Yakini dan percaya. Itu saja. Percaya dan yakini Tuhan bahwa Dia mampu mengerjakan karyanya yang besar di dalam kehidupan kita. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ketika kita menaruh rasa kepercayaan kita kepada Tuhan, ya, Tuhan memberikan perintah kepada kita. Tuhan yang akan bertanggung jawab atas apa yang menjadi keinginan kita di dalam hidup kita. Karena Dia Tuhan yang Dia tahu yang terbaik bagi kita. Tugas kita hanya apa Bapak Ibu Saudara? Percaya dan yakini. Ya, itu saja. Tuhan tidak minta lebih, hanya percaya dan yakini. Maka Tuhan akan mengerjakan hal-hal yang besar dan luar biasa di dalam kehidupan kita. Tidak kita lihat hari ini, tapi kita akan lihat kemudian hari. Ya, tapi tugas kita adalah percaya dan yakini. Nah, bagian yang kedua Bapak Ibu Saudara ya, yang saya ambil yaitu kalimat Tuhan adalah penolongku. Ya, aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Ya, Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kita berbicara tentang penolong. Ya. Kita berbicara tentang penolong. Ya. Kalau saya mau bilang penolong sebuah kebutuhan yang tidak dapat dipungkiri oleh manusia. Ya. Kita membutuhkan pertolongan orang lain yang tadi saya sudah bahas dari awal. Ya. Pada saat Allah menciptakan manusia, ya, penciptaan satu hal yang Allah pikirkan adalah bagaimana si Adam membutuhkan seorang penolong yaitu Hawa. Ya, itu ada di dalam Kejadian pasal 2 ayat 18. Namun ketika manusia sudah jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara, ya, Allah pun menyadari bahwa manusia itu butuh pertolongan. Ketika Tuhan memberikan Hawa untuk Adam, lalu mereka jatuh di dalam dosa, terus Allah berpikir bahwa manusia butuh pertolongan, yaitu dari Allah sendiri Bapak Ibu Saudara, ya. Allah berinisiatif untuk menolong manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus menjadi manusia, turun ke dalam dunia dan menyelamatkan manusia dari segala dosa. Ya Bapak Ibu Saudara, waktu manusia jatuh ke dalam dosa Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun manusia yang mampu membantu manusia untuk keluar dari dosa tersebut. Tetapi hanya Tuhan Yesus Kristus yang dapat menolong dan menyelamatkan manusia. Ya, sehingga Bapa berinisiatif untuk memberikan anaknya yang tunggal yaitu Yesus Kristus untuk menolong kita semua Bapak Ibu Saudara, ya. Jika Allah sedemikian besar Dia memberikan anaknya yang tunggal kepada kita Bapak Ibu Saudara, ya. Tugas kita adalah percaya dan yakini. Itu saja Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau firman Tuhan bilang begini, Tuhan adalah penolongku. Ya, ini firman Tuhan yang bilang, Tuhan adalah penolong. Aku tidak akan takut apakah yang dapat dilakukan manusia terhadap aku. Firman Tuhan bilang Tuhan adalah penolong saya. Ya, manusia tidak mampu mencelakai saya. Ya, itu firman Tuhan yang bilang. Ya, kalau manusia saya tidak mampu mencelakai kita Bapak Ibu Saudara. Ya, apalagi dunia ini. Tetapi mari kita hidup di dalam jalan-jalan Tuhan. Kita hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Tugas kita hanya percaya dan yakini. Ketika kita percaya dan yakini Bapak Ibu Saudara, ya, mungkin hari ini pergumulan banyak, tugas tanggung jawab banyak, permasalahan hidup banyak, permasalahan banyak dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pendidikan, ya Bapak Ibu Saudara. Tapi tugas kita adalah percaya dan yakini Tuhan adalah penolong kita. Itu terbukti sampai hari ini Bapak Ibu Saudara. Kita mampu melewati hari demi hari meskipun pergumulan banyak, persoalan banyak, tapi kita bilang, aduh Tuhan, saya sudah sanggup ini. Hari ini bingung mau makan apa, hari ini bingung mau bayar anak-anak punya uang dengan apa. Tapi waktu kita mengeluh Bapak Ibu Saudara, ya, kita tidak menyadari bahwa kita mampu melewati hari itu. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Karena Tuhan adalah penolong kita. Tanpa disadari kita yakini dan percaya bahwa Tuhan adalah penolong kita. Meskipun kadang-kadang di dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara, ya, pergumulan berat sekali, kita tetap mengeluh kepada Tuhan. Tuhan begini, Tuhan begitu, aduh begini, sab suami begini, sab anak-anak begini, sab pekerjaan begini, sab usaha begini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara, ya? Ketika kita bergumul dan kita mengeluh,
tetapi Tuhan memampukan kita untuk kita melewati hari itu. Ya, itu terbukti sampai kita tanggal 31 malam ini, Bapak Ibu Saudara. Itu karena siapa? Karena Tuhan adalah penolong kita. Ya, Tuhan adalah penolong yang setia di dalam kehidupan kita. Meskipun dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara, kita membutuhkan pertolongan orang lain, tetapi penolong yang sejati dan setia hanyalah Yesus Kristus yang dapat menolong kita, Bapak Ibu Saudara. Manusia boleh mengecewakan kita dengan segala keadaan, situasi, kondisi, Bapak Ibu Saudara, tetapi Tuhan tidak pernah mengecewakan hidup kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Itu janji Tuhan. Dia berjanji, Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan ya. Dia berjanji, dia tidak pernah melupakan janjinya, ya. Dia tidak pernah melupakan janjinya. Sekalipun manusia boleh berjanji sama kita, Bapak Ibu Saudara, ada rasa kecewa, ya. Kita minta tolong, tetapi orang kadang-kadang tidak tolong kita, ya Bapak Ibu Saudara. Jangan kecewa, karena Tuhan adalah penolong kita yang setia. Tugas kita hanya yakini dan percaya. Mari jalani, kita punya tugas tanggung jawab ke depan. Ya, kita tidak tahu ke depan di sana ada banyak pergumulan, Bapak Ibu Saudara, ada banyak tantangan, Bapak Ibu Saudara. Tapi hari ini firman Tuhan bilang Tuhan adalah penolong kita. Ya, kita tidak usah takut. Meskipun banyak pergumulan, banyak tantangan, banyak persoalan, kadang-kadang kita juga takut. Ya, kadang-kadang kita mempertanyakan Tuhan di mana. Ya, Tuhan ini, saya sudah setia, saya sudah begini, baru Tuhan ini. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ya, ketika ketakutan datang dalam kehidupan kita, ya, ada rasa keraguan-raguan kepada Tuhan. Tetapi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita kembali bahwa Tuhan adalah penolong kita. Ya Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan bahwa di depan sana ada banyak tantangan dan pergumulan. Hari ini kita datang dengan rasa syukur di dalam hati kita karena Tuhan baik, menolong kita sampai akhir bulan Mei. Tetapi kita tidak tahu kita akan melewati hari demi hari, bulan demi bulan dengan banyak persoalan dan tantangan di depan. Tapi mari Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan bilang bahwa Tuhan adalah penolong kita yang setia di dalam hidup kita. Tidak ada persoalan yang terlalu besar jika kita sudah memperbesar hati dan pikiran kita. Semua pasti bisa diatasi. Ketika kita sedang menghadapi persoalan yang besar, kita sering berpikir bahwa segala sesuatu sudah hancur dan tidak ada jalan keluar. Ya. Lalu kita lupa untuk memperbesar hati, pikiran, dan iman kita kepada Tuhan. Ya. Maka kita dapat menghadapi persoalan apapun dengan hati yang besar, pikiran yang besar, iman yang besar kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, ya. Karena firman Tuhan bilang begini, Dia tidak pernah meninggalkan kita, ya. Dia selalu menyertai kita dan Dia memberkati kita. Maka itu Bapak Ibu Saudara, ya, mari kita mempertajam kita punya iman di tengah-tengah kesulitan hidup hari ini, ya. Jangan kita berpikir bahwa punya masalah besar sekali, Bapak Ibu Saudara. Tapi mari kita buka, kita punya hati dan pikiran yang besar, ya. Maka kita melihat masalah itu hanya kecil saja, karena kita punya Tuhan yang besar dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, Ibrani pasal 13 ayat 5 bagian B bilang begini, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Itu janji Tuhan bagi kita, Bapak Ibu Saudara, ya. Ia tidak berjanji apapun dalam hidup kita, tetapi Ia berjanji bahwa Ia adalah Allah yang Immanuel, yang akan menyertai kehidupan kita sampai kapanpun, Bapak Ibu Saudara. Kiranya Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya, biarlah firman ini menjadi kekuatan di dalam hidup kita. Dalam hari yang baru, dalam minggu yang baru, dalam bulan yang baru, percayalah penyertaan Tuhan tetap sempurna di dalam hidup kita.